Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa tiba-tiba badan kalian berubah? Tinggi badan kalian bertambah, suara kalian berubah, atau kalian jadi lebih cepat lelah waktu berolahraga? Nah, ternyata itu semua bagian dari sesuatu yang disebut dengan perkembangan fisik dan motorik. Perkenalkan, saya Nasran Asisa, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai mengapa tubuh kita bisa berubah dan bagaimana cara kita bergerak makin lincah dan kenapa semua itu penting untuk kita pelajari. Yuk kita mulai. Perjalanan pertumbuhan manusia dimulai sejak lahir, bahkan sebenarnya sejak dalam kandungan. Namun, perubahan yang paling terlihat terjadi setelah bayi dilahirkan. Pada fase bayi, manusia berada dalam kondisi yang sangat bergantung. Bayi belum mampu mengontrol gerakannya sendiri dengan baik, belum bisa berbicara, dan semua kebutuhannya masih bergantung pada orang lain. Namun, meskipun terlihat sederhana, pada tahap ini sebenarnya terjadi perkembangan yang sangat cepat, terutama pada otak dan sistem saraf. Memasuki masa anak-anak, perkembangan mulai terlihat lebih jelas. Anak mulai belajar berjalan, berbicara, dan mengenal lingkungan sekitarnya. Pada tahap ini, rasa ingin tahu sangat tinggi, sehingga anak aktif bergerak, bermain, dan mencoba berbagai hal baru. Aktivitas ini sangat penting karena membantu perkembangan fisik dan motorik anak. Selanjutnya, pada masa remaja, terjadi perubahan yang jauh lebih signifikan. Pertumbuhan fisik menjadi sangat cepat yang sering disebut sebagai lonjakan pertumbuhan. Tinggi badan meningkat, berat badan bertambah, dan bentuk tubuh mulai berubah. Pada tahap ini, individu mulai menuju kedewasaan, baik secara fisik maupun psikologis. Ketika memasuki masa dewasa, pertumbuhan fisik mulai melambat dan akhirnya stabil. Tubuh mencapai kematangan dan kemampuan fisik serta mental menjadi lebih terkontrol. Jika pertumbuhan manusia digambarkan dalam bentuk grafik, maka hasilnya tidak akan berupa garis lurus. Pertumbuhan terjadi secara bertahap dengan pola naik turun. Pada masa tertentu, pertumbuhan berjalan lambat, kemudian pada fase tertentu terjadi peningkatan yang sangat cepat. Fase peningkatan cepat ini dikenal sebagai lonjakan pertumbuhan atau growth spurt, yang biasanya terjadi pada masa remaja. Setiap individu memiliki pola pertumbuhan yang berbeda. Ada yang mengalami lonjakan pertumbuhan lebih awal, ada yang lebih lambat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi, kesehatan, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa perpindahan pertumbuhan antar individu merupakan hal yang normal. Tidak semua orang berkembang dengan kecepatan yang sama. Perkembangan motorik merupakan bagian penting dari pertumbuhan manusia. Kemampuan motorik berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengontrol dan mengoordinasikan gerakan tubuh. Pada awal kehidupan, bayi belum mampu mengontrol gerakan tubuhnya. Namun, seiring perkembangan sistem saraf dan otot, kemampuan ini mulai berkembang. Bayi mulai belajar mengangkat kepala, duduk, merangkak, hingga akhirnya berjalan. Kemampuan motorik terbagi menjadi dua jenis, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar melibatkan gerakan tubuh yang besar, seperti berjalan, berlari, melompat, dan bermain. Perkembangan motorik kasar sangat penting karena membantu anak dalam menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh. Motorik halus melibatkan gerakan yang lebih kecil dan detail, seperti menulis, menggambar, memegang benda, dan menggunakan alat. Perkembangan motorik halus sangat penting dalam kegiatan belajar, terutama dalam menulis dan melakukan tugas sekolah. Latihan dan pengalaman sangat berperan dalam perkembangan motorik. Semakin sering seseorang berlatih, maka semakin baik pula kemampuan motoriknya. Masa pubertas merupakan fase penting dalam perkembangan manusia yang ditandai dengan perubahan fisik dan hormonal yang signifikan. Pada masa ini, tubuh mengalami pertumbuhan yang cepat, terutama tinggi badan dan berat badan. Selain itu, terjadi perubahan pada organ reproduksi serta munculnya ciri-ciri fisik sekunder. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis. Remaja mulai mengalami perubahan emosi seperti lebih sensitif, mudah marah, atau merasa bingung dengan perubahan yang terjadi pada dirinya. Masa pubertas dapat diibaratkan sebagai proses pemrograman ulang tubuh, di mana tubuh dipersiapkan untuk memasuki tahap kedewasaan. Karena perubahan yang terjadi cukup kompleks, remaja membutuhkan pemahaman dan dukungan dari lingkungan, terutama keluarga dan guru.
Agar proses pertumbuhan berjalan dengan optimal, tubuh membutuhkan energi yang cukup. Energi ini diperoleh dari makanan, istirahat, dan aktivitas fisik. Makanan yang bergizi memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral sangat penting dalam proses pertumbuhan. Selain itu, istirahat yang cukup berperan penting. Saat tidur, tubuh melakukan proses pemulihan dan pertumbuhan. Oleh karena itu, kurang tidur dapat mengganggu perkembangan fisik dan konsentrasi belajar. Aktivitas fisik seperti olahraga juga membantu menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kemampuan motorik. Jika kebutuhan energi tidak terpenuhi, maka akan muncul berbagai dampak seperti mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan mengantuk saat belajar. Hal ini tentu akan memengaruhi kesiapan belajar peserta didik. Untuk mendukung setiap tahap perkembangan, diperlukan beberapa upaya yang dapat dilakukan secara konsisten. Pertama, menjaga pola makan yang sehat dan bergizi agar tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup. Kedua, melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kemampuan motorik. Ketiga, memastikan waktu istirahat yang cukup agar tubuh dapat berkembang dengan optimal. Keempat, memberikan dukungan emosional agar peserta didik merasa percaya diri dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Kelima, peran pendidik sangat penting dalam memahami kondisi peserta didik dan menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Dengan dukungan yang tepat, setiap individu dapat melalui proses pertumbuhan dengan baik dan mencapai perkembangan yang optimal. Dari seluruh perjalanan yang telah kita bahas, kita dapat memahami bahwa pertumbuhan manusia bukanlah proses yang sederhana. Setiap tahap, mulai dari bayi, anak-anak, hingga remaja dan dewasa, memiliki peran penting dalam membentuk diri kita saat ini. Perkembangan fisik dan motorik bukan hanya tentang bertambah tinggi atau semakin kuat, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar mengendalikan tubuh, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan mengembangkan kemampuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk dalam proses belajar. Selain itu, kita juga dapat menyadari bahwa setiap individu memiliki perjalanan pertumbuhan yang berbeda. Ada yang berkembang lebih cepat, ada yang lebih lambat, dan semuanya merupakan hal yang normal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, melainkan fokus pada perkembangan diri sendiri. Sebagai peserta didik, kita perlu menjaga tubuh kita dengan baik karena tubuh yang sehat akan mendukung proses belajar yang optimal dengan pola makan yang baik, istirahat yang cukup, serta aktivitas fisik yang teratur. Kita dapat membantu tubuh berkembang dengan maksimal. Bagi pendidik, pemahaman terhadap perkembangan fisik dan motorik sangat penting agar dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Dengan memahami tahap perkembangan, guru dapat memberikan pendekatan yang lebih tepat sehingga proses belajar menjadi lebih aktif. Pada akhirnya, perjalanan pertumbuhan adalah proses yang harus dijalani dengan kesadaran dan penerimaan. Setiap perubahan yang terjadi merupakan bagian dari proses menuju kedewasaan. Dengan memahami hal ini, diharapkan kita dapat lebih menghargai diri sendiri, menjaga kesehatan, dan menjalani proses belajar dengan baik. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa mengetahui bahwa tubuh kita selalu berkembang, mulai dari pertumbuhan, pergerakan, sampai perubahan saat pubertas. Semua itu penting karena berpengaruh langsung di kehidupan kita, terutama dalam belajar. Sebagai refleksi, kita harus lebih peduli dengan tubuh kita sendiri karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar lebih baik dan meraih prestasi. Jadi, jangan cuma upgrade HP ya, tubuh kalian juga harus di-upgrade. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.